Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan Pak Labib ya, Bapak guru BK di SMP Negeri 1 Arjowinangun. Ya, seperti biasa Bapak akan memberikan sebuah layanan bimbingan dan konseling ya melalui video pembelajaran. Ya, untuk pertemuan pada hari ini, untuk video kali ini itu Bapak akan menjelaskan atau memaparkan materi ya tentang pentingnya penyesuaian diri. Nah, jadi judul materi layanannya ini pentingnya penyesuaian diri ya. Kemudian sasaran layanannya itu peserta didik kelas 7. Nah, mengapa Bapak mengarahkan kepada peserta didik kelas 7? Ya, karena setelah Bapak melakukan asesmen ya di SMP Negeri 1 Arjowinangun ini ternyata masih banyak ya beberapa siswa atau beberapa peserta didik kelas 7 itu ya yang masih belum bisa menyesuaikan dirinya. Ya, itu bisa dilihat dari ada beberapa laporan juga ya itu dari wali kelas bahwa anak kelas 7 itu atau peserta didik kelas 7 itu masih bertingkah laku seperti anak SD. Nah, jadi makanya Bapak ingin bisa memberikan materi ini ya khususnya kepada siswa atau peserta didik kelas 7 ya agar bisa memahami pentingnya penyesuaian diri di lingkungan sekolah. Ya, khususnya di SMP Negeri 1 Arjowinangun seperti itu ya. Kemudian tujuan dari layanan ini adalah peserta didik itu mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan di sekolahnya. Jadi Bapak harap ya nanti ketika kalian sudah menonton video ini ya kalian bisa untuk perlahan-lahan lah bertahap bisa menyesuaikan diri di lingkungan sekolah sesuai dengan usia kalian seperti itu atau sesuai dengan tugas perkembangan diri kalian. Nah, untuk materi layanannya ini ada 3 ya. Yang pertama itu pengertian penyesuaian diri di lingkungan sekolah. Jadi nanti apa itu penyesuaian diri? Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua ya, cara-cara penyesuaian diri di lingkungan sekolah. Jadi nanti ada cara-caranya itu seperti apa dan bagaimana. Ya, bisa kalian saksikan video ini sampai selesai. Oke, kemudian yang ketiga, karakteristik penyesuaian diri. Ulangi. Materi yang ketiga itu karakteristik penyesuaian diri di lingkungan sekolah. Jadi bagaimana sih penyesuaian diri di lingkungan sekolah yang baik dan betul itu. Nah, seperti itu. Oke. Nah, pengertian penyesuaian diri. Penyesuaian berarti beradaptasi, ya, dapat mempertahankan eksistensinya atau bisa bertahan dan memperoleh kesejahteraan jasmani dan rohani. Waduh, panjang banget ya. Bapak jelasin satu persatu. Penyesuaian berarti beradaptasi. Nah, adaptasi itu sendiri adalah ya pengertiannya ya dari sesuatu yang mungkin kalian belum tahu, kalian belum menempatinya atau belum menemuinya, kalian menemui gitu loh. Jadi belum pernah kalian temui sebelumnya. Nah, tiba-tiba kalian harus bertemu atau harus merasakan. Nah, di situ kalian pasti ada yang namanya menyesuaikan. Gitu loh. Tadi yang mungkin dari SD, ya, kemudian sekarang berada di SMP pasti kan berbeda antara SD dan SMP seperti itu. Nah, di situ kalian harus bisa menyesuaikan gitu loh. Perbedaannya kan ada seperti itu ya. Kemudian dapat mempertahankan eksistensinya. Maksudnya eksistensinya itu ya berarti ciri kalian itu seperti itu, karakter kalian, pembawaan kalian itu seperti itu gitu loh. Atau bisa bertahan dan memperoleh kesejahteraan jasmani dan rohani. Maksudnya bagaimana Pak? Maksudnya seperti ini. Kalian itu dalam keadaan apapun itu masih bisa bertahan gitu loh. Walaupun keadaannya berubah, maksudnya bertahan dalam hal ya bertahan untuk sesuatu yang positif seperti itu. Ya, agar secara jasmani dan rohani kalian itu sejahtera, bahagia seperti itu kurang lebihnya ya. Jadi itu adalah pengertian dari penyesuaian diri ya, seperti itu. Nah, kemudian penyesuaian diri merupakan proses ya, proses yang terus berlangsung dalam kehidupan individu. Situasi dalam kehidupan selalu berubah ya, individu mengubah tujuan dalam hidupnya seiring dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Pak, ini panjang lagi Pak. Oke, Bapak jelaskan lagi ya. Jadi penyesuaian itu proses yang terus berlanjut ya, berlangsung, tidak berhenti apalagi selama kalian masih hidup. Nah, penyesuaian diri akan berhenti itu ketika kalian sudah meninggal dunia. Nah, seperti itu. Jadi jadi penyesuaian diri itu ibaratnya selama nyawa kalian itu ada, ya berarti kalian itu harus selalu menyesuaikan diri seperti itu. Situasi dalam kehidupan selalu berubah jelas, ya.
kalian seperti ini, Bapak kasih gambaran deh. Dari mulai kalian kecil, dari mulai TK, masih ingat mungkin ada beberapa ya. Dari TK ke SD pasti ada perubahan situasi gitu loh. Misalkan di TK kalian masih makannya disuapin. Mungkin di SD ada yang masih disuapin, tapi kan punya berubah gitu, situasi berubah. Kalian harus bisa makan sendiri, diajari sama orang tua seperti itu. Ya, makan harus bisa pegang sendok sendiri, makan yang rapi, tidak berantakan. Nah, sama nanti ketika kalian dari SD di SMP ini, perubahan kalian pasti ada situasi kalian pasti akan berubah, maksudnya seperti itu. Ya, dari yang selama 6 tahun ya, kalian di SD itu atau MI ya, Madrasah Ibtidaiyah itu selama 6 tahun, sangat lama. Sedangkan di kita di SMP ini ya, kalian di SMP ini hanya 3 tahun gitu loh. Jadi mungkin kalian ada rasa kaget mungkin ya, kok 6 tahun di SD seperti ini pergaulannya, seperti ini situasinya, ketika di SMP berubah. Nah, seperti itu ya. Nah, misalkan Bapak kasih gambaran deh, mungkin di SD pelajarannya ya, mata pelajarannya sedikit, kok di SMP kenapa jadi banyak ya gitu. Nah, seperti itu. Ya pasti kalian merasakan. Oke. Nah, individu mengubah tujuan dalam hidupnya seiring dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Nah, jadi tujuan hidup kalian itu semakin kalian tumbuh dewasa, pasti akan berubah. Ya, berubah. Berubah tadi tujuannya dari mulai TK pengen bisa misalkan punya banyak mainan. Ya, melihat temannya punya banyak mainan pengen. Nah, ketika sudah SD, kalian pengen punya banyak teman. Ya, seperti itu. Nah, di SMP mungkin keinginan kalian pasti berbeda lagi, harus berbeda. Gitu loh. Apalagi seperti ini, Bapak kasih gambaran ya. Kalian di SMP itu usia kalian itu semakin bertambah. Ya, kalian itu bisa dikatakan maksudnya kalian itu dikatakan anak-anak sudah tidak pantas, tapi dikatakan orang dewasa belum pantas. Jadi disebutnya remaja. Nah, remaja itu perubahan ya dari anak-anak menuju dewasa. Nah, disitulah kalian sedang berproses atau sedang berada di tahapan seperti itu. Ya, oke, paham sampai sini ya. Oke, bagus ya. Simak terus ya videonya ya. Kemudian, nah, karakteristik penyesuaian diri. Seseorang yang tergolong mampu melakukan penyesuaian diri secara positif ditandai hal-hal sebagai berikut. Oke, Bapak jelaskan satu persatu ya. Yang pertama, tidak menunjukkan adanya ketegangan emosional. Maksudnya apa ketegangan emosional? Tidak cepat marah, ya, tidak cepat kesel, tidak ngambekan, ya, atau bahasa sininya tidak ngambek, ya. Seperti itu. Jadi kalian tuh sudah bisa menyesuaikan gitu emosi kalian itu. Ketika kalian tidak cocok atau tidak suka, itu kalian bisa mengatur emosi kalian gitu, tidak langsung serta-merta diluapkan begitu saja gitu loh. Ya, penyesuaian diri. Oke, kemudian yang kedua, tidak menunjukkan adanya frustasi pribadi. Maksudnya frustasi itu punya rasa putus asa, punya rasa cemas, khawatir yang berlebihan. Itu adalah salah satu contoh orang yang belum bisa menyesuaikan diri. Dikit-dikit was-was, dikit-dikit kok saya masih belum pantas ya menggunakan seragam SMP. Nah, seperti itu. Ya, meskipun mungkin maaf ya, mungkin di antara kalian ada yang udah masuk SMP tapi tinggi badannya masih belum seperti anak SMP pada umumnya. Jadi merasa minder. Nah, tidak seperti itu. Walaupun tubuh kalian itu tidak seperti idealnya anak SMP, tapi kalian kan memang statusnya sudah masuk ke SMP. Jadi tidak usah malu, tidak usah minder. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, ya, memiliki pertimbangan rasional dan pengarahan diri. Maksudnya apa sih Pak pertimbangan rasional? Rasional itu ya logis, logika, masuk akal. Jadi kalian itu mempertimbangkan sesuatu itu secara masuk akal gitu. Maksudnya apa? Oh iya, itu saya bisa mempertimbangkan kalau saya begini berarti kurang baik. Kalau saya melakukan itu berarti itu yang baik. Nah, seperti itu maksudnya. Dan pengarahan diri. Nah, diarahkan setelah kalian melakukan pertimbangan itu diarahkan, oh ya saya itu harus seperti ini ya, saya itu harus seperti itu ya. Nah, seperti itu ya. Oke, kemudian mampu dalam belajar, jelas ya. Setiap tahunnya kan kalian kan selalu belajar di sekolah, bertemu dengan guru. Ya harusnya setiap kalian melewati atau melalui tingkatan sekolah itu belajarnya pasti harus meningkat. Seperti itu, tingkatan belajarnya, pelajarannya, ya, ilmu pengetahuannya itu selalu meningkat. Apalagi ketika setelah SMP itu tidak berhenti, harus harus melewati SMA dulu atau SMK dulu, ya seperti itu. Kemudian karakteristik berikutnya itu menghargai pengalaman. Nah, jadi kalian itu pasti
memiliki pengalaman. Pengalaman itu sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu dan itu membuat kalian susah dilupakan gitu loh. Maksudnya pengalaman saya seperti kenangan gitu loh. Ya, kalian pengalaman di TK bagaimana, ya pengalaman di SD bagaimana, seperti itu. Ya, kurang lebihnya. Oke, dan selanjutnya karakteristik berikutnya itu bersikap realistis. Maksudnya apa bersikap realistis dan objektif tuh Pak? Realistis itu berarti bersikap ya apa adanya realita gitu, tidak mengada-ngada, tidak mengadakan sesuatu yang nggak ada gitu tuh. Jadi benar-benar ya apa adanya seperti itu. Ya, kalian di rumah pengen makan Indomie, apa pengen makan mie goreng, pengen makan mie goreng tapi nggak ada mie gorengnya. Nah, itu ya udah harus terima. Mungkin besoknya lagi saya harus nabung biar bisa makan mie goreng seperti itu dan bersikap objektif. Objektif itu melihat sesuatu secara objeknya bukan secara subjeknya. Nah, seperti itu maksudnya objek itu berarti seperti ini. Ya, kalian itu menilai sesuatu itu misalkan melihat seseorang itu bukan karena orangnya tetapi karena tingkah lakunya, karena perilakunya, ya karena apa yang kalian rasakan dari orang tersebut. Nah, itu menilai atau bersikap secara objektif. Nah, seperti itu, ya. Nah, karakteristik penyesuaian diri dalam melakukan penyesuaian diri secara positif, ya, individu akan melakukan berbagai bentuk antara lain. Ini ada banyaknya. Oke, penyesuaian diri yang pertama penyesuaian diri dengan menghadapi masalah secara langsung. Jadi, kalian ketika menghadapi suatu masalah itu langsung dihadapi saja gitu loh. Nah, itu di situ kalian sedang belajar melakukan penyesuaian diri. Jadi masalah yang belum kalian temui sebelumnya, akhirnya kalian menemukan masalah tersebut terus langsung hadapi. Nah, ketika proses menghadapi masalah tersebut bisa dikatakan penyesuaian diri. Kemudian yang kedua, penyesuaian diri dengan melakukan eksplorasi. Maksudnya eksplorasi itu mencari tahu gitu. Mencari-cari tahu bisa dari internet atau bisa menanyakan yang sudah berpengalaman, misalkan ke kakak kelas atau ke kakak sendiri, ke orang tua. Itu bagaimana gitu ketika menghadapi sesuatu hal yang baru. Nah, itu kalian melakukan eksplorasi, mencari tahu gitu loh ya. Oke, kemudian yang ketiga, penyesuaian diri dengan trial dan error atau istilahnya coba-coba. Jadi nggak apa-apa ketika kalian menghadapi suatu hal yang baru itu cara menghadapinya itu hanya sekedar coba-coba dulu. Maksudnya tetap dilakukan gitu loh, walaupun ada kesan takut atau khawatir tapi nggak apa-apa. Itu namanya trial dan error. Jadi ketika misalkan kalian gagal, ya tidak apa-apa. Yang penting sudah mencoba, kalau berhasil ya alhamdulillah nggak apa-apa juga ya, bagus malah ya. Kemudian penyesuaian diri dengan menggali kemampuan pribadi, maksudnya apa? Nah, diri kalian itu memiliki kemampuan pastinya. Nah, sekarang bagaimana kalian bisa menggali potensi kalian itu yang ada di dalam diri kalian itu untuk bisa menghadapi suatu permasalahan atau suatu hal yang baru. Nah, seperti itu. Jadi caranya kalian lihat diri kalian, oh ya ternyata saya ini bisa ya ketika menghadapi soal matematika yang sulit gitu. Saya hanya butuh konsentrasi, saya hanya butuh banyak belajar lagi. Nah, seperti itu ya, menggali kemampuan pribadi. Kemudian penyesuaian diri dengan belajar, ya jelas ya. Belajar itu adalah sumber dari segala sumber. Maksudnya apa? Kalian itu ingin bisa sesuatu ya harus belajar. Ingin mendapatkan sesuatu harus dengan belajar, tahu ilmunya seperti itu. Kemudian penyesuaian dengan inhibisi dan kontrol diri. Maksudnya apa Pak? Berarti inhibisi itu penguatan, ya penguatan dirinya yang baik gitu. Kemudian kontrol diri juga yang bisa memanage diri kalian itu seperti apa gitu tuh. Ya harus bisa melihat bahwa oh ya diri saya itu harus begini dulu, diri saya itu harus begitu dulu, mana yang penting dulu, mana yang nggak penting, seperti itu. Harus bisa mengklasifikasinya. Oke, kemudian yang terakhir, penyesuaian diri dengan perencanaan yang cermat. Jadi ketika kalian sudah merencanakan sesuatu itu harus direncanakan secara ya yang benar gitu, yang runtut gitu loh. Saya harus ngapain dulu? Ya itu tadi masih ada kaitannya ya. Jadi yang mana dulu yang penting, yang dikerjakan mana dulu yang belum penting. Nah, seperti itu direncanakan secara cermat. Nah, itu ciri kalian itu bisa melakukan penyesuaian diri. Oke. Nah, kemudian selanjutnya cara meningkatkan penyesuaian diri di sekolah. Ya, berikut ini ada beberapa cara untuk kalian bisa meningkatkan penyesuaian diri di sekolah. Ya, yang pertama, pelajari situasi. Nah, ketika kalian sudah berada di SMP ini, kalian pelajari dulu situasinya. Ya, oh di SMP seperti ini, ruangan kelasnya seperti ini, kantor gurunya seperti ini, guru-gurunya, semuanya itu seperti ini gitu loh, berbeda gitu ya. Ibaratnya pelajari dulu, dipelajari situasinya. Kemudian yang kedua, selalu berbaik sangka. Nah, kalian jangan pernah
melihat itu kakak kelasnya galak, jadi jangan dideketin atau takut. Nah, bukan begitu, tetap harus berbaik sangka sama seseorang, dimanapun kalian berada ya. Melihat guru itu kelihatannya galak, jadi saya takut. Nah, belum tentu kan kalian kan belum tahu guru tersebut karena belum pernah masuk ke kelas kalian. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kenali dan hormati guru. Jelas ini ya. Jadi kalian itu di SMP itu pasti gurunya lebih banyak daripada di SD. Nah, guru di SMP itu ibaratnya gini loh, nggak semuanya ngajar di kelas kalian, tidak semuanya masuk ke kelas kalian. Jadi walaupun guru tersebut tidak mengajar, ya kalian tuh tetap harus hormat, ya mengenal gitu. Assalamualaikum kalau misalnya beragama Muslim, mengucapkan salam atau ketika lewat di depannya permisi Pak, permisi Bu. Nah seperti itu ya. Kalian tuh udah SMP bukan anak SD lagi, jadi harus bisa sopan santun terhadap guru, walaupun guru tersebut tidak mengajar di kelas kalian. Kemudian selanjutnya menghargai sesama. Nah, kalian itu misalkan di SMP ini ya ibaratnya berasal dari SD yang berbeda-beda, dari SD 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, mungkin ada juga yang masih tetap bareng misalkan gitu. Nah, terus kalian menemukan dari SD lain atau dari SD daerah lain misalkan gitu. Nah, kalian tuh harus menghargai gitu. Mungkin dia berbeda berbicaranya, mungkin dia berbeda eh, warna warna kulitnya misalkan atau berbeda apalagi berbeda agamanya gitu. Kalian harus menghargai ya, apalagi kalau itu teman sekelas gitu. Kalau teman sekelas itu kan ibaratnya masuk bersama atau daftar bersama diterima, kemudian harus lulus bersama juga gitu. Jadi tidak boleh ada konflik, tidak boleh berantem, tidak boleh benci ya kalau dengan teman sekelas seperti itu. Kemudian yang terakhir ya menjadi diri sendiri ya, jelas kalian boleh misalkan kalian punya fans ya, kalian punya idola, punya favorit siapa, tokoh, artis, pemain band misalkan ya, atau artis Korea misalkan yang perempuan gitu, boleh. Tapi tetap kalian itu adalah diri kalian sendiri. Ya, kalian itu unik, kalian itu punya kelebihan sendiri. Jadi tidak perlu untuk tidak perlu untuk berpura-pura menjadi orang lain, meniru orang lain, meniru gaya rambutnya, meniru cara berbicaranya, itu tidak perlu ya. Yang kalian perlukan adalah menjadi diri kalian sendiri ya, be yourself. Wih, itu kata Pak Labib ya. Oke, nah sekarang ini ada tugas untuk kalian setelah kalian melihat atau memperhatikan mengikuti video pembelajaran ini ya, Bapak harapkan kalian bisa mengerjakan tugas-tugas di bawah ini ya. Jawablah pertanyaan di bawah ini, kemudian tuliskan jawabannya dalam kertas lembar. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan penyesuaian diri? Silakan dengan menggunakan bahasa kalian sendiri boleh. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana sih karakteristik dari penyesuaian diri? Nah, yang ketiga, apa saja cara yang dilakukan agar bisa menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah? Silakan kalian kerjakan ya di kertas lembar ya sebagai bahan bahwa oh ya kalian itu sudah mendapatkan ilmu baru dari Pak Labib ya tentang penyesuaian diri di lingkungan sekolah. Oke, seperti itu ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya ya. Sekali lagi Bapak ucapkan eh, terima kasih dan semoga kalian terutama anak-anak peserta di kelas 7 ya bisa untuk menyesuaikan diri di lingkungan sekolah di SMP Negeri 1 Dinangun ini ya. Yang tadinya belum baik menjadi lebih baik. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.